Selamat sore. Ya, sore ini kita akan melihat seperti janji kemarin, kita sore ini akan memetik kacang ya. Padahal janjinya kemarin seminggu, tapi karena minggu kita masih punya sayuran yang lain, maka ini sekarang hari Senin sore kita akan petik kacangnya. Udah panjang-panjang itu. Wah, tuh kan. Wow, panjang banget. Panjang banget kacangnya, lumayan. Ini memetik kacang yang pertama. Paling dari 10 karung ini paling yang sudah bisa dipetik berapa ya? Bagian lah, karena kesuburannya tidak merata sih. Sinar mataharinya juga tidak merata, sehingga buahnya juga tidak bisa bareng. Tapi nggak apa-apa lah buat sayuran daripada membeli. Ini nih belum ya? Iya, ini kan lumayan, daripada membeli kita bisa petik sendiri dari pekarangan rumah. Yang jelas ini organik ya, tanpa bahan kimia. Jadi menjadi sumber sayuran bagi keluarga kami yang sehat ya, tanpa bahan kimia. Namun ada satu hal yang masih sangat mengganjal di pemikiran saya. Walaupun selama ini kita sudah berusaha menanam sayuran ini secara organik ya di pekarangan rumah, namun ada satu hal yang sangat mengganjal, yaitu ternyata bahan utama yang kita makan setiap hari itu ternyata masih mengandung bahan kimia sintetis. Itu karena pengolahan padinya masih mengandalkan pupuk-pupuk yang kimia. Itu yang masih menjadi pemikiran saya. Saya sedang berpikir bagaimana caranya supaya yang kami makan nasinya juga nanti akan kita olah secara organik. Kita juga walaupun sedikit ada sawah yang biasa kita panennya kita untuk makan sendiri, cukup untuk sekeluarga untuk satu kali panen. Tapi ya itu masih pengolahannya masih belum sistemnya organik. Ke depan sudah kami rencanakan akan merubahnya menjadi sistem organik. Oke, kita akan ke sebelah sana. Kita punya oyong, tanaman oyong, tapi baru buahnya jelek banget ya, karena memang tanaman kita hanya tanam saja, kemudian perawatannya ya ala kadarnya, bahkan tidak dirawat ya, apalagi dipupuk. Semuanya hanya mengandalkan media tanam yang pertamanya kita buat secara organik, mengandalkan pupuk kandang. Nah, ini dia ada oyong. Oyongnya udah, itu menjalarnya udah panjang banget, tapi sayang cuma buahnya baru ada satu. Tuh. Ya lumayan lah, daripada tidak berbuah. Kalau bunganya banyak, tapi kenapa tidak berbuah? Mungkin karena kurang. Tuh kan. Cuma satu nih kacangnya tadi. Lewat sini. Itu metik, tinggal metik. Tomat sama cabai. Cabai mana? Sini aja dulu. Oh ya, kita di sini juga punya, di sebelah barat, kemudian di depan sana juga ada cabai. Ya dikit-dikit lah buat kebutuhan sehari-hari, tapi supaya kita tidak membeli. Yang jelas organik ya. Ya. Tuh ada tomat kecil-kecil tapi lumayan nih. Ini nih tomatnya. Aduh. Ini tomatnya sudah berapa kali petik sehingga udah nelangsa. Keadaannya udah memprihatinkan. Karena memang terbatas ya, ditanam di pot, sehingga apalagi sekarang cuacanya ekstrim banget, hujannya setiap hari, hujannya lebat, sehingga media tanamnya, karena air hujan yang deras itu mencuci unsur hara dari media tanam ya. Jadi unsur hara yang terkandung dalam media tanam karena hujannya terus menerus sehingga tercuci atau terbawa oleh air hujan ya. Apalagi ya Allah,
wajahnya ini ya. Ini jasim yang waktu itu kita tanam ini sudah lumayan sih, tapi sangat berbeda jauh dengan ketika curah hujannya tidak begitu tinggi, maka pertumbuhannya akan bagus karena tetap terhambat oleh curah hujannya. Lumayan ini ya. Itu ada cabai juga. Jadi semua kebutuhan dapur ya, dari sayuran, bumbu masak kita berusaha untuk memperolehnya dari pekarangan sendiri secara organik. Ya cukup katanya untuk besok. Kalau ini selebihnya nanti bisa dipetik besoknya lagi. Ini kelemahannya kalau musim hujan seperti ini nih, bunganya itu gagal ya, dia rontok tuh kan, karena curah hujan tinggi. Kemarin kita sudah tanyakan ke PPR, katanya coba atasnya itu diberi naungan. Saya pernah menyampaikan itu, coba atasnya diberi naungan supaya air hujannya tidak mengenal langsung. Mudah-mudahan dengan begitu tidak rontok. Itu satu katanya, mudah-mudahan dengan seperti itu. Tapi ya pasrah saja lah. Padahal bunganya ini setiap pucuk itu ada bunganya, banyak banget bunganya. Ini kalau jadi semua, waduh bagus banget. Terus ada satu lagi yang menyebabkan kemungkinan rontok adalah bahwa yaitu tadi kembali ke musim hujan. Tidak sih, tidak menyalahkan musim hujan karena memang ini sudah musimnya. Tapi dengan air hujan itu unsur hara di dalam media tanamnya itu tercuci ya, sehingga media tanam menjadi asam ya, pH-nya menurun. Akibatnya bunga tanaman menjadi rontok. Itu yang saya baca itu seperti itu. Ini saya punya juga nih. Ini sebenarnya cabai yang paling saya harapkan bisa berbuah, karena ini bentuknya unik. Nanti kalau berbuah, ini cabai yang di internet itu banyak dipajang buahnya itu bentuknya ya itulah, nggak bisa saya sebutkan, malu. Tapi belum pernah berbuah, bunganya itu banyak banget. Sampai kemarin kita potong pucuknya karena bunganya selalu rontok terus, tidak ada yang pernah jadi. Akhirnya kita potong pucuknya. Ini juga agak keriting. Kemudian tumbuh lagi pucuk yang baru ini, tunas-tunas baru, cabang-cabang baru, dan sekarang udah berbunga lagi. Tapi kemarin juga rontok lagi. Aduh, saya sampai pusing. Sudah tanyakan, sudah saya kasih. Ini katanya puing-puing bangunan katanya juga mengandung kayak seperti kapur sehingga bisa menetralkan pH tanah. Sudah saya letakkan di sini juga. Sudah kita siram dengan menggunakan urin sapi juga. Sudah kita siram dengan menggunakan air cucian beras juga. Apa saja sudah sih kita perlakukan untuk tanaman yang satu ini, tapi ternyata hasilnya tetap saja seperti ini. Nggak tahu ini muncul bakal bunga, bakal buah itu banyak banget pucuknya. Ini red peter. Kalau ini dorset naga kayaknya. Ini lumayan, ada satu sih buahnya. Baru satu buahnya tuh. Yang lain bunganya juga rontok. Payah banget. Ini persemaian tomat kita udah siap pindah, tapi bagaimana mau pindah, cuacanya ekstrim kayak gini ya. Kemarin kita sudah perbaiki tanaman yang di atas kolam ini, yang kemarin berantakan, udah kita rapikan. Ini kita perbaiki juga. Ini kita juga punya persemaian cabai, ini udah bagus banget, tinggal pindah. Tapi kembali lagi curah hujannya sangat tinggi. Ini satu lagi, ini kemarin juga keriting karena banyak hewan kecil-kecil di bawah daun. Kemudian kita pangkas ya, banyak hewan kecil di bawah daun, kemudian kita pangkas. Nih kita pangkas ujungnya, kemudian muncul tunas-tunas baru, ini ujung-ujung baru, dan muncul bunga. Tapi nggak tahu ini rontok lagi apa enggak. Ini juga belum pernah berbuah karena bunganya rontok terus. Terus mana Bolivian Rainbow? Ini Bolivian Rainbow kemarin juga sama nasibnya juga. Kemudian kita potong ujungnya. Ini alhamdulillah sudah mulai ada buah, udah mulai muncul buah ini ya, 2. Terus bunganya juga kayaknya nih jadi.
walaupun keriting kecil-kecil. Ini apa namanya saya lupa, nggak tahu ini juga kerdil ya. Cuacanya nggak bersahabat sehingga tanaman kita banyak yang seperti ini nih, kerdil. Ini udah matang, tua, kecil. Ini juga Bolivian Rainbow, lumayan. Kemarin kita pangkas ujungnya, sekarang muncul baru. Ini udah bunga, coba nanti kita enggak. Nah kemarin ini yang di paralon itu kemarin kita pakai gelas plastik, gelas minuman, terus kita tanami kangkung, tapi jelek karena bawahnya tadinya paralonnya itu pakai air, sistem hidroponik, tapi hidroponik dipakai media tanam tanah juga, tapi pertumbuhannya kurang maksimal sehingga airnya kita buang, kita isi media tanam tanah. Kemudian ada beberapa seledri yang kita letakkan di sana ya, mudah-mudahan besok bisa bagus. Terus kemudiannya masih kosong, kita letakkan kangkung. Kita beli baru lagi bibit kangkung, katanya daunnya lebar-lebar, berbeda dengan yang kemarin kita beli. Ini satu lagi Bolivian Rainbow juga, kemarin juga begitu, banyak sekali hewannya di bawah daun. Kemudian kita pangkas dan sekarang muncul tunas baru di atasnya, udah mulai muncul cabang-cabang baru. Mudah-mudahan nanti tinggal berbunga dan bisa muncul. Ini rimbun juga belum pernah berbuah karena memang banyak sekali hamanya ya. Dan ini satu lagi nih, ini kayaknya kalau nggak salah ini belang ya, cabai belang cili. Nah, karena kita kemarin lupa nggak kasih label, sehingga namanya nggak tahu apa. Lumayan kalau ini sehat sih kayaknya ya, dari bentuknya sehat. Jadi ya bisa saya letakkan di depan rumah ini supaya jadi hiasan di samping untuk bumbu masak ya. Oke, kemudian tadi ya, kegiatan di sore hari Senin sore ini, alhamdulillah ada beberapa jenis sayuran yang bisa kita petik untuk kebutuhan kita sendiri. Kembali lagi saya sampaikan memang selama ini kami sudah mengkonsumsi sayuran dan bumbu seperti cabai, tomat dari pekarangan sendiri yang ditanam secara organik. Akan tetapi ada satu hal yang masih mengganjal, yaitu padi atau beras yang kita hasilkan itu masih terkontaminasi oleh pupuk-pupuk kimia sintetis dan pestisidanya juga. Kita sudah berpikir, dan tadi kebetulan kita dapat informasi dari internet, kita sedang membeli bakteri ya, namanya Nitrobacter apa ya. Tadi kita sudah pesan, sudah kirim uangnya, sekarang barangnya dalam pengiriman. Katanya dengan menggunakan itu kita akan bisa bercocok tanam padi tanpa menggunakan pupuk kimia, juga tanpa menggunakan pestisida. Nanti kita akan coba aplikasikan. Ya, selama ini kegiatan kita masih di pekarangan, padahal kita juga kadang ke sawah ya, karena kita juga walaupun sedikit punya sawah. Oke, nanti kegiatan selanjutnya ke sawah juga akan kita dokumentasikan ya, sebagai pengingat saja. Oke, terima kasih kepada para pemirsa sekalian yang telah apresiasi video-video kami. Terima kasih sudah setia menyimak perkembangan kami, dan bagi pemirsa yang baru saja menonton, jangan lupa ya klik subscribe untuk berlangganan gratis ya video-video kami selanjutnya tentang bagaimana kami memanfaatkan pekarangan rumah dengan menanami sayuran secara organik. Terima kasih sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.